Sekarang vaksin kan berada di gudang farmasi, itu dikawal sekarang itu. Oh, dikawal. Malam tadi masih dikawal oleh sama dari Polres. dari Polres juga. Di 24 jam vaksin tadi dikawal itu. Begitu betul bagaimana vaksin ini aman dipakai oleh masyarakat. Iya, Jadi benar. dikawal gitu. Iya. Jadi prosesnya pelaksanaannya rencana kita paling lambat minggu depan sudah kita mulai. Virusnya sudah ada dalam tubuhnya gitu. Kan sudah pernah terpapar virus, sudah ada virus corona. Vaksin tadi kan virus yang dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang Panjang TV. Kali ini jumpa lagi bersama saya Miss Julai di acara Kominfo Corner. Nah, apa aja sih yang akan dibahas Miss Julai hari ini? Berita-berita yang sangat menarik saat-saat ini, yaitu tentang vaksin COVID-19 yang sudah tiba di kota kita, Kota Padang Panjang. Tibanya vaksin COVID-19 di Kota Padang Panjang ini merupakan informasi yang sangat penting bagi kita masyarakat Kota Padang Panjang. Untuk itu kita langsung saja tanyakan kepada narasumber, yaitu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Pak Yanuar, yang lebih akrab kita panggil dengan panggilan Pak Ujang. Halo Pak Ujang. Halo Julai. Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah berkat doa kita sehat-sehat semuanya. Gitu. Alhamdulillah. Nah Pak Ujang aja dari Dinas Kesehatan sehat walafiat nih, alhamdulillah ya. Pak, kelihatannya Miss Julai ini kalau cerita-cerita tentang COVID pasti narasumbernya Pak Ujang nih. Apakah ada sesuatu atau memang Bapak ini juru bicaranya atau gimana ini? Oh iya, alhamdulillah Julai. Untuk selama COVID nih di Padang Panjang sejak setahun yang lalu ini, kita memang diamanahkan oleh Pak Wali Kota bersama Pak Kadis Kominfo. Gitu. Kalau ada berita-berita atau informasi yang terkait dengan COVID itu Pak Kadis Kominfo, Pak Ampera Salim, Pak Ujang katanya, tolong disampaikan informasinya kepada masyarakat supaya masyarakat kita tahu informasi perkembangan COVID di Kota Padang Panjang ini. Iya, berarti memang benar ya, berarti memang tepat nih narasumbernya Pak Ujang ini ya. Masyarakat Kota Padang Panjang pun memang pasti sudah nggak asing lagi sama Pak Ujang. Baiklah Pak, apa benar nih vaksin COVID-19 sudah sampai di Kota Padang Panjang ini Pak? Ya. Baik Bapak Ibu pemirsa Padang Panjang TV yang kami muliakan, informasi terbaru ini, terkini gitu di Padang Panjang. Kemarin tepatnya kita sudah diinformasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk menjemput vaksin yang dialokasikan untuk pemerintah Kota Padang Panjang, yaitu sejumlah 1.560 dosis. 1.560 dosis ya? Oh, 1.560 dosis ini. Ya. Lumayan banyak ini Pak ya? Lumayan banyak ya, lumayan banyak. Iya. Kemarin itu sudah kita jemput ke Dinas Kesehatan Provinsi. Wah, penjemputannya kemarin luar biasa, Julai. Iya. Jadi dengan ada informasi penjemputan ini, kita kan di Padang Panjang ini selalu berkoordinasi ini. Salah satu diantaranya dengan Forkopimda gitu. Nah, untuk pengamanan ini kemarin itu, kita kemarin dikawal oleh 3 mobil pengamanan dari kepolisian gitu. Untuk menjemput vaksin ini aja? Untuk menjemput vaksin kita ini. 2 dari mobil Brimob yang dilengkapi dengan pengaman dengan senjata. Kemudian juga 1 mobil dari Polres Kota Padang Panjang. Alhamdulillah kita sudah berangkat kemarin barengan ke Padang dan kita ambil sejumlah 1.560 dosis tadi dan langsung dibawa ke gudang farmasi Kota Padang Panjang dan sekarang sudah berada di gudang farmasi Kota Padang Panjang. Berarti dengan pengawalan yang ketat menunjukkan betapa pentingnya vaksin ini Pak ya, betapa pentingnya dan dengan penjagaan yang ketat seperti ini. Dari jumlah 1.560 dosis itu Pak, kira-kira siapa-siapa saja ini yang bakal menerima vaksin ini? Kan seperti yang di berita-beritakan kita dengar. Ini pejabat pertama, kemudian ada yang masyarakat juga nih. Apa benar seperti itu Pak? Untuk Padang Panjang sendiri gimana Pak? Oke, ya. Jadi dari alokasi 1.560 dosis atau vial vaksin yang datang ke Kota Padang Panjang ini,
memang sesuai dengan petunjuk itu, arahan. Yang pertama itu adalah diperuntukkan untuk memvaksin seluruh tenaga kesehatan. Artinya semua pekerja di fasilitas pelayanan kesehatan itu divaksin semuanya. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita di Padang baik itu di puskesmas, kemudian di rumah sakit RSUD kita, YRC, serta klinik-klinik lainnya. Semua lagi klinik-klinik swasta pun semua. Klinik swasta itu petugasnya juga divaksin, kemudian ada klinik Polres juga petugasnya divaksin, semua divaksin nanti. Tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan. Plus ada tambahnya, pejabat publik esensial. Nah ini enaknya sama Pak Ujang kayak gini loh pemirsa, ada plusnya. Plusnya itu pejabat publik esensial. Nah, siapa-siapa saja itu Pak? Jadi pejabat publik esensial ini kalau di pusat nasional itu kan Pak Presiden dengan para menteri itu. Kalau di provinsi kemarin Pak Gubernur dengan para pejabat tinggi provinsi. Kalau di Padang Panjang tentu Pak Wali Kota dengan pejabat tinggi di Kota Padang Panjang. Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Pak Kapolres, Komandan Brimob, Ibu Kajari. Itu dulu ya. Tambah lagi pejabat-pejabat lainnya. Kepala OPD juga? Kepala OPD juga gitu. Nih, siap-siap nih Pak Ujang, udah siap ini vaksin. Udah siap kan Pak divaksin? Udah siap, kita udah siap untuk divaksin gitu. Gila juga udah siap nih divaksin. Beliau sudah kita hubungi semua. Pak Kapolres sudah kita hubungi, Pak Kapolres. Ini Bapak kan masuk pejabat publik esensial, Bapak harus vaksin. Wah, siap. Pak Ujang kata beliau. Buka jari juga begitu. Yang lainnya juga begitu semua, siap semuanya gitu. Berarti emang siap ya Pak ya. Siap. Karena kan ini vaksinnya. Kemudian Pak, nanti vaksin udah datang nih, yang bakal menerima vaksin pertama juga udah ada. Di mana kita melaksanakan vaksin ini? Mengingat tadi vaksin ini memang dijaga dengan ketat. Nah, di mana tempat lokasinya? Sekarang vaksin kan berada di gudang farmasi. Itu dikawal sekarang itu. Dikawal. Malam tadi masih dikawal oleh dari Polres. Dari Polres juga. Di 24 jam vaksin tadi kawal itu. Begitu betul bagaimana vaksin ini aman dipakai oleh masyarakat. Jadi dikawal gitu. Jadi prosesnya pelaksanaannya rencana kita paling lambat minggu depan sudah kita mulai. Minggu depan. Berarti Senin bisa saja Senin, Selasa atau Rabu. Itu. Sebentar ini kita baru rapat koordinasi dengan kepala puskesmas, kepala fasilitas kesehatan di rumah sakit YRC dan RSUD dengan para dokternya dan para vaksinator yang akan melaksanakan vaksin itu. Tempatnya seperti yang udah kita tahu, mungkin masyarakat udah tahu juga ini. Ke semua puskesmas kita tempat proses pelaksanaan vaksinasi. Sama dengan lokasi tempat swab dulu. Di Koto Kati, puskesmas Kesurungan, puskesmas Gunung, kemudian puskesmas Kebun Sekolos, kemudian di RSUD Padang Panjang juga tempat, rumah sakit YRC juga tempat pelaksanaan rumah vaksin. Sakit YRC juga ya. Itu tadi sudah. Kemudian cerita-ceritanya nih Pak, katanya kan kalau udah ada pasien yang udah positif corona, tidak menerima vaksin, benar atau enggak sih Pak? Ya, ini memang ada. Jadi enggak semua orang kita vaksin gitu. Ada ketentuannya. Contoh, yang pertama, yang divaksin itu usianya 18 sampai 59 tahun. Dari itu 18 sampai dengan 59 tahun. Kalau 60 enggak divaksin lagi. Tuh pemirsa Padang Panjang TV, usia dari 18 sampai 59 tahun. Siap ya, harus siap. Harus siap itu. Harus siap. Rugi kita kalau nggak divaksin. Untuk kita dan keluarga kita, orang sekitar. Kemudian Pak, apa lagi tuh? Kemudian syarat yang kedua tadi kan pertama umur kan. Syarat yang kedua kalau orang memang sudah pernah dia positif, itu juga tidak divaksin. Tidak divaksin. Nggak divaksin. Karena dia virusnya sudah ada dalam tubuhnya gitu. Kan sudah pernah terpapar virus, sudah ada virus corona. Vaksin tadi kan virus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Makanya nggak divaksin lagi gitu. Nggak divaksin lagi. Gitu. Kemudian ada lagi, Yulai. Apa itu? Ada orang-orang yang ada penyakit komorbid penyerta. Mungkin ada riwayat jantung, atau hipertensi, atau beberapa penyakit lainnya juga enggak. Itu diperiksa dulu besok oleh petugas di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, tunggu sabar dulu Pak. Jadi pemirsa itu tadi sudah dikasih beberapa clue yang bakal menerima vaksin.
coba kita dengarkan lagi nih, apa lagi syarat-syarat yang masyarakat penerima vaksin COVID-19. Ya. Ada tambahan lagi, Pak? Tadi kan sudah ada 3. umur, ya kan? Umur. Kemudian udah pernah kena Terpapar COVID, corona. nggak Positif. divaksin lagi. Kemudian ada kalau sekira ada riwayat penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Iya. Mungkin dia ada riwayat penyakit jantung, ada riwayat penyakit hipertensi, atau yang menurut dokter nanti diperiksa di sana, mungkin pada saat itu dia demam juga enggak akan Iya. ditunda. Ditunda. Bukan tidak divaksin, Tapi ditunda dulu. Iya. sampai kondisi badannya betul-betul sehat. Jadi yang divaksin ini orang yang betul-betul Yang fit, yang sehat, Pak ya? sehat gitu. Oh, gitu. Enggak Berarti- sehat belum kita vaksin. Iya, Kita benar. tunda. Berarti kayak gitu pemirsa, kalau kita masih ada penyakit-penyakit lain, kayak demam, Pak. Kalau demam, Demam Pak, ditunda. Kalau demam ditunda. Jadi Ah. harus keadaan fit, badan Iya. fit, sehat, baru kita menerima vaksin. Iya. And then apa lagi tuh, Pak? Apa? Syarat-syaratnya yang menerima vaksin? Itu aja. Yang tidak divaksin itu aja. Oh, yang itu ya? tidak divaksin itu umurnya, kemudian faktor dia sudah pernah terpapar positif, kemudian ada penyakit-penyakit lainnya. Yang lain dari itu kita vaksin semuanya. Nah, Jangan begitu. sampai enggak dapat vaksin ke. Dapat vaksin. Ya, Nah itu pemirsa Padang Panjang TV yang menerima vaksin itu yaitu antara umur 18 sampai 59 tahun. Kemudian yang tidak menerima vaksin, masyarakat atau warga yang sudah terpapar positif corona. Mereka tidak lagi menerima vaksin Iya, COVID-19. iya. Satu lagi, yang saat badan-badan kita lagi nggak fit, nggak sehat, itu tidak juga menerima vaksin. Atau Tapi ada penyakit lain di ada dalam. penyakit lain di dalam. Jadi tunggu sehat dulu baru menerima vaksin. Iya. Mudah-mudahan warga Padang Panjang semuanya dalam keadaan sehat, jadi bisa menerima vaksin dengan semangat untuk kita dan masyarakat sekitar. Nah, Pak Ujang, menerima vaksin ini kan banyak nih masyarakat, awak nak nio divaksin doh, beko awak banyak lupa ingatan, awak nak nio divaksin doh, beko ada lo penyakit lain tibo. Itu gimana, Pak? Apa efek samping dari vaksin COVID-19 ini, Pak? Oh, begitu. Sebetulnya nggak perlu kita berpikir seperti itu. Vaksin nggak ada, mudaratnya nggak ada vaksin. Nggak ada mudaratnya, nggak Pak? ada manfaat vaksin ini semuanya. Iya. Vaksin tujuannya manfaat. Kalau ada mudaratnya pasti kita nggak akan divaksin gitu. Jadi nggak ada itu. Jadi memang ada di informasi di masyarakat. Mungkin pernah kita baca-baca juga itu. Iya. Ada mendengar ada itu KIPI katanya. KIPI. KIPI, apa itu KIPI, Pak? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ada efek-efek setelah kita divaksin, tapi efeknya ringan. Apa aja tuh, Pak? Ini seperti ya sama dengan bayi kita imunisasi habis imunisasi polio, Iya. disuntik atau DPT. Pasti itu ada sakit Iya, dikitnya, nyeri-nyeri dikit-dikit dikit itu. aja. Paling nanti agak 10 menit hilang sakitnya. Oh. Kemudian kalau udah merah, paling merah, itu enggak plus semua, itu Iya. jarang pula kejadian seperti Nah. itu. Hanya itu, Pak ya. Hanya itu. Jadi nggak ada yang lain-lain. Nanti kan ada yang bilang kalau sudah divaksin ini nanti kita jadi cepat lupa ingatan, inilah yang banyak tambah penyakit lain nggak masuk. bener itu. Nggak benar, Pak ya. bener itu. Nah, pemirsa ingat tuh jangan. Kemarin kan sudah kita lihat di pusat Pak Pak Presiden, Presiden, Pak Gubernur. Raffi Ahmad. Iya, kemudian Kota Padang udah selesai. Pak Saya Gubernur. tanya itu ke Iya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang yang udah selesai. Iya. Ada yang efek samping? Gak ada Ujang sih. Paling habis itu ngantuk sedikit. Udah nggak apa-apa lagi. Itu standar, Pak ya. Iya, Efeknya standar, nggak ada ngantuk masalah. sedikit, bengkak-bengkak dikit. Iya, nggak ada masalah gitu. Berarti ada itu masalah. pemirsa sekali lagi tuh efek samping dari penggunaan vaksin ini tidak ada mudaratnya. Nggak ada ya. mudaratnya. Jadi jangan dengar berita-berita hoak, jangan membaca-baca artikel yang nggak jelas asal usulnya, karena kita sudah langsung ke narasumber terpercaya betul. untuk Kota Padang Panjang. Nggak mungkin lah kita dari Dinas Kesehatan memberikan informasi yang nggak benar gitu. Nah. Mungkin percayalah. Iya. Kalau ingin mencari informasi yang tepat, tanyalah ke Dinas Kesehatan, tanya ke dokter di rumah sakit. Iya. Jangan tanya yang lain-lain lah gitu. Tuh, udah dijasi langsung narasumber kita langsung ini loh guys. Baiklah, kemudian nih Pak, ada lagi nih yang nanya-nanya, kalau sudah divaksin, apakah masih ada kemungkinan kita itu terpapar corona? Atau kalau sudah divaksin ini benar-benar udah 100% nggak bakal corona lagi? Gimana nih? Ini Gimana nih? perlu kita luruskan juga, Adila, ya. Perlu kita iya. luruskan juga. Jadi memang kita dengarkan, Pak, katanya, itu orang kok sudah divaksin kok masih positif lagi corona gitu. Itu bisa-bisa saja itu. Bisa-bisa saja.
Tapi cuma dia setelah dia memang walau dia positif itu dampak daripada positif itu tidak fatal terhadap dirinya. Karena di dalam tubuh kita ini kan vaksin itu kan virus itu yang dilemahkan yang dimasukkan ke tubuh kita. Berarti kita sudah kebal terhadap virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Menjadi imun ya. Imun dia. Karena virus tadi itu tubuh kita sudah mengenal di virus itu. Bukan benda asing lagi. Bukan benda asing, udah ada di dalam tubuh kita. Nanti kalau datang pun virus ke tubuh kita, ini dia sudah kenal, saling kenal mengenal. Jadi kalau ada pun efeknya itu efeknya sangat ringan sekali. Sangat ringan berarti. Tapi kalau kita belum divaksin ini, belum divaksin atau belum pernah kita terpapar virus, kalau kita kena, ini yang bahaya Julai. Ini yang banyak yang kasus-kasus yang meninggal sekarang. Sampai meninggal. Kalau meninggal itu sudah banyak. Maka itu pemerintah melaksanakan program vaksinasi ini. Jadi kita harapkan nanti semua kita itu masyarakat itu di dalam tubuhnya sudah ada kekebalan. Terhadap virus corona. Iya. Oke, baiklah Pak Ujang, itu tadi informasinya udah lengkap sekali tentang penggunaan vaksin, siapa yang menerima vaksin, syarat-syarat penerima vaksin, kemudian efek-efek vaksin pun sudah dijelaskan. Nah, pemirsa Padang Panjang TV, dari pemaparan informasi dari Pak Ujang tadi, sudah jelas banget bahwa vaksin COVID-19 untuk Kota Padang Panjang ini memang sangat-sangat diperlukan. Jadi, masyarakat Kota Padang Panjang yang rancak-rancak Banako, jangan takut di vaksin Corona 19. Harus siap, karena itu untuk kebaikan kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita. Oke, Pak? Oke, mungkin sedikit ada Boleh? Pesan ini Ayo. kita perlu ya. Karena insya Allah ya, minggu depan kita melaksanakan vaksinasi ini. Pertama tadi tentu untuk tenaga kesehatan kita yang bekerja di fasilitas kesehatan dan termasuk tadi pejabat publik esensial. Jadi kita minta ini melalui Padang Panjang TV ini, terutama kepada para nakes teman-teman kita yang bekerja di fasilitas kesehatan menjelang minggu depan itu, termasuk pejabat publik, mohon disiapkan diri kita. Arti jagalah, jangan sampai demam nanti karena banyak aktivitas di luar bekerja, nanti pada saat vaksin fit demam, kan tertunda jadinya. Nggak jadi divaksin. Jadi kita harapkan jaga kesehatan kita, terutama pesan untuk para tenaga kesehatan di rumah sakit Yarsi, RSUD Padang Panjang, seluruh puskesmas pada di klinik-klinik swasta lainnya. Tolong kita persiapkan sehingga kita semua nanti tenaga kesehatan ini selesai divaksin beserta dengan bapak-bapak kita dan pejabat publik. Dan siap menjadi vaksinator, Pak ya? Siap. Ya iyalah, di nakes tadi kan dia di samping dia divaksin dia juga vaksinator gitu. Gitu kira-kira Julai. Oke, pemirsa Padang Panjang TV, banyak informasi yang telah kita dapat tentang vaksin COVID-19 yang masih ragu-ragu tentang penerima vaksin, tentang efek vaksin ini. Jangan ragu lagi. Tune terus di Padang Panjang TV karena kita memiliki narasumber yang terpercaya. Jadi masyarakat Kota Padang Panjang jangan dengar-dengar hoak, langsung bertanya tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ujang, langsung tanya ke sumbernya, ke dinas kesehatan langsung atau ke dokter-dokter langsung. Karena vaksin COVID-19 tidak ada mudaratnya tapi banyak manfaatnya. Baiklah, saya Miss Julai bersama narasumber saya Pak Ujang siang ini mengakhiri kegiatan podcast kita di Kominfo Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.